Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman senantiasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran dari aktivitasnya, serta keberkahan dalam setiap yang dilakukan. Oke, baik teman-teman, sudah lama juga kita tidak bertemu, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembelajaran dasar desain grafis menggunakan software Adobe Photoshop. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang keseluruhan secara garis besar ya Adobe Photoshop, dari mulai tools, dari mulai cara pembuatan dokumen baru dan seterusnya. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan langsung tools-tools pada Adobe Photoshop itu seperti apa. Ya, kita langsung saja ke videonya. Tapi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang muslim yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baik, yuk kita langsung mulai ke videonya. Di sini saya sudah masuk ke Adobe Photoshop, dan di sini sudah terlihat main menu di atas, kemudian juga ada tools yang di sebelah kiri sini. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya Move ya, Move Tool. Jadi Move Tool fungsinya untuk apa? Kita lihat satu-satu teman-teman. Ini Move Tool ini adalah untuk memindahkan sebuah objek ya, objek baik berupa bentuk objek ellipse ataupun juga rectangle gitu. Misalkan saya mempunyai sebuah bentuk rectangle atau kotak di sini. Oke, saat saya menggunakan Move Tool ini, jadi si kotak ini bisa kita pindahkan kemanapun kita mau gitu, ya, di drag. Nah, ini fungsi dari Move Tool. Kemudian selanjutnya ada yang namanya itu rectangle marquee tool gitu ya, rectangle. Kalau ini adalah menyeleksi objek yang akan kita rubah. Saya akan coba ambil salah satu foto. Nah, ini kemudian kita akan pilih, misalkan kepalanya kita akan seleksi menggunakan marquee yang tadi ya. Rectangle marquee tool, pilih. Nah, setelah dipilih kemudian misalkan tekan si Move Tool, kemudian pindahkan. Nah, jadi fungsinya untuk itu teman-teman. Ya, terus kita lanjut ke tools yang berikutnya. Ada yang namanya polygon lasso tool ya. Kalau ini untuk menyeleksi objek sesuai dengan keinginan kita. Lasso, di sini juga ada subtoolnya, ada lasso tool, ada polygon lasso tool, ada magnetic lasso tool. Kalau misalkan kita pilih ini ya, seperti ini, di drag kemudian lepas. Nah, ini akan timbul gitu bintik-bintik ataupun juga di batinnya seleksi, batas seleksi yang kita perlukan gitu. Untuk menghilangkannya cukup menekan Ctrl+D. Kita praktekkan ke gambar ini, misalkan objek ini kita akan seleksi kepalanya. Nah, setelah terseleksi menggunakan lasso tool tadi, kemudian pilih Move Tool, ini bisa diambil gitu. Jadi perbedaan dengan yang kedua tadi, adalah dari bentuk seleksinya gitu, atau bentuk dari daerah yang kita seleksi. Kalau rectangle marquee tool tadi itu berupa bentuk kotak, sementara kalau misalkan lasso tool itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada yang namanya Meghich-Wen tool. Nah, kalau Meghich-Wen tool itu adalah menghilangkan atau menghapus atau menyeleksi bagian yang akan kita rubah, yang akan kita edit. Tapi itu biasanya berdasarkan warna. Contoh, misalkan saya klik Meghich-Wen tool ini, nah kemudian di sini saya akan seleksi warna birunya ya dari logo ini. Nah, maka ini akan terseleksi menggunakan Meghich-Wen tool. Ini mau di-delete, mau dipindahkan dan sebagainya, itu tergantung kebutuhan kita. Kemudian ada lagi crop ya, yang namanya crop tool. Crop tool ini adalah untuk memotong objek, baik mau dibikin square, mau dibikin landscape, portrait, ukurannya mau dirubah, itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhin gitu, sesuai kebutuhan kita. Misalkan saya akan crop kepalanya ini, setelah ini lepas, kemudian kita enter.
maka otomatis adalah kepala objek ini yang akan terpotong gitu, maksudnya terseleksi gitu, sesuai yang kita potong tadi. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada tools yang namanya itu frame tools ya. Frame tools itu adalah untuk membuat sebuah frame gitu, yang mana sebuah objek akan dimasukkan ke dalam frame tersebut sesuai kebutuhan kita, ukuran framenya sesuai kebutuhan kita. Misalkan saya pengen membuat sebuah frame dengan ukuran square. Di sini kita siapkan dulu, bikin dulu frame toolnya. Kemudian ada sebuah objek atau gambar ini yang saya akan masukkan ke frame tool tersebut. Tinggal ditarik saja menggunakan move tool ke arah yang tadi, ke frame tersebut. Lepaskan. Nah, ini belum terlihat ya, belum masuk ke dalam frame. Jadi teman-teman bisa lihat di layar di sebelah panel sebelah kanan ini, si gambar ini bisa di-drag kemudian digabungkan ke dalam frame ini. Kemudian lepas, maka secara otomatis si gambar tersebut akan masuk ke dalam frame tersebut yang udah kita buat. Nah, langkah selanjutnya tinggal digeser-geser foto mana atau gambar mana yang akan disesuaikan dengan frame yang sudah kita sediakan. Nah, itu untuk frame tool. Kemudian selanjutnya ada yang namanya eyedropper ya. Eyedropper untuk mengambil gambar yang sesuai kita inginkan. Maksudnya untuk warna gitu ya, mengambil warna yang sudah ada yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini. Ini saya mempunyai sebuah warna biru, kemudian warna kuning gitu ya, yang teks berhasil ini. Kemudian kita akan membuat teks baru misalkan ya. Kita ketikkan misalkan eyedropper gitu ya. Eyedropper. Ini kan warnanya warna hitam gitu ya. Nah, terus kemudian akan dikasih warna kuning sesuai dengan warna yang teks berhasil ini. Nah, caranya kita blok dulu ini, kemudian klik si color picker ini ya, kemudian arahkan ke si teks ini, si teks yang akan kita kasih warna, disamakan gitu ya. Kita akan menduplikasi warna yang mana, misalkan yang kuning ini, klik kemudian klik OK. Nah, selain itu selain di sini juga bisa menggunakan mengambil warna dari warna-warna yang lain sesuai kebutuhan. Misalkan saya akan coba ambil warna yang kulit ini ya, klik warna kulit ini kemudian OK. Maka si teks yang tadi kita sudah blok, kemudian kita menggunakan eyedropper atau untuk warna di color picker tadi, maka akan sesuai dengan apa yang kita arahkan. Nah, ini untuk pengambilan si eyedropper ini. Kita klik, arahkan ke sini, maka si gambar di sini akan sesuai dengan yang kita ambil sampel warnanya. Warna biru misalkan, dia akan berubah juga di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian ada yang namanya di sini patch tool ya. Patch tool ada sub toolnya juga, ada spot healing, ada healing brush tool, ada patch tool, ada dan yang lain-lainnya. Tapi di sini di tools ini biasanya saya menggunakan untuk yang patch tool aja. Nah, fungsinya untuk apa? Biasanya ini untuk menghilangkan untuk menghilangkan bagian-bagian yang kurang pas dari sebuah gambar biasanya gitu ya. Nah, ini anggap aja sebuah foto ya yang akan kita jadikan studi kasus, kemudian kita arahkan ke patch tool ini. Nah, saya akan menghilangkan si teks ini ya, si teks AlphaGlow ini saya akan hilangkan dan akan saya sesuaikan dengan warna si jaketnya ini ya, si sweaternya ini. Jadi tinggal diarahkan, terus di blok, di sininya ditahan, di drag. Setelah selesai lepas, kemudian arahkan ke bagian yang akan kita clone gitu ya, atau misalkan akan kita jadikan polos. Maka akan hasilnya seperti ini. Ini bisa digunakan juga untuk misalkan biasanya wajah gitu yang teman-teman sebuah foto yang banyak jerawat atau misalkan yang mukanya itu banyak bermasalah gitu. Nah, itu bisa dibikin putih ataupun juga dibikin bagus, dibikin bening gitu ya, dibikin rapih itu dengan menggunakan si patch tool ini.
Jadi awalnya banyak jerawat, bisa jadi si mukanya itu akan terlihat lebih halus dan lebih bagus gitu tanpa ada jerawat. Nah, salah satunya menggunakan si tools Peak Tool ini. Nah, itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya brush tool. Kalau brush tool ini dilihat dari gambarnya juga, dilihat dari tools di sini sudah ada deskripsinya gitu ya. Ini untuk membuat sebuah brush seperti halnya kita melukis gitu ya, membuat sebuah gambar sesuai keinginan kita. Coba kita lihat saja ya, seperti apa sih brush ini. Nah, ini brush tool. Di sini pengaturannya di settingan di atas di sini ada ya. Si brushnya ini apakah mau dibikin bentuk betul-betul ada soft gitu ya, ada hard gitu. Tergantung kebutuhannya, tergantung kita akan menggunakan yang mana. Terus di sini kita bisa atur warnanya juga, warna brushnya itu pengen warna apa sesuai kebutuhan. Terus selain itu jenis brushnya juga mau seperti apa, mau bentuk lingkaran, mau bentuk kayak ngeblur gitu, atau mau bentuk kayak seperti halnya daun-daun dan sebagainya. Ini bisa sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan ini gitu ya, kita coba drag dan arahkan. Nah, ini seperti ini gitu fungsinya. Terus kalau yang lainnya misalkan bentuk yang yang solid lah ya, yang bentuknya bentuk yang blur misalkan, kita pakai kayak gimana sih bentuknya, seperti ini. Itu fungsinya dari brush itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman untuk pertemuan sekarang atau pembahasan mengenai tools Adobe Photoshop bagian pertama saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di video berikutnya, yaitu pembahasan masih mengenai tools yang ada di Adobe Photoshop ini di bagian sesi keduanya. Ya, baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya akan merekomendasikan sebuah web hosting terbaik di Indonesia, yang mana bila teman-teman mau membranding bisnisnya, usahanya, atau produknya, ataupun mau membuat website, silahkan untuk link deskripsi web terbaik di Indonesia atau web hosting terbaik di Indonesia, saya kasih linknya di deskripsi di bawah ya. Kemudian selain itu juga teman-teman bila mau mendapatkan sebuah materi-materi e-course mengenai bisnis ataupun juga mengenai hal apapun itu yang berkaitan dengan bisnis, sekalipun juga teman-teman mau membuat sebuah website atau perlu jasa website, teman-teman juga bisa menghubungi Ava Digital. Silahkan, untuk linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah. Ya baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.